Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita di Senin malam ba'dal Isya, belajar tentang bahasa Arab dengan membaca buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Dan kita masih pada al-juz'ul awal, juz yang pertama atau jilid pertama dari kitab ini. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan ad-darsu Atsaniyah asyara. Ad-darsu atsaniyah asyara. Pelajaran keberapa? 12. Kalau 11 ad-darsu al-hadiyah asyara. Hadiyah 1, asyara 10, 10 atau 11. 11 ya. Ad-darsul hadiyah asyara. Kemudian 12 ad-darsu atsaniyah asyara. Wal'an, dan sekarang kita lanjutkan ad-darsu ats-tsalitsah asyara. Pelajaran yang ke-13. Ya, kalau yang buku hijau di halaman 68. Safhah samaniyah wa sittin. Tapi ini nanti kita akan mempelajari bentuk jamak, ya, bentuk jamak dari beberapa pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu. Di antaranya nanti ada yang namanya isim isyarah, ya. Apa isim isyarah? Kata tunjuk. Nah, yang biasanya kita sudah terbiasa dengan contohnya apa aja isim isyarah? Dzalika itu. Kalau yang dekat ini hadza. Nah, hadza untuk mudzakkar laki-laki. Kalau ini untuk perempuan hadhihi. Nah, itu bentuk mufrad namanya. Mufrad itu kata tunggal. Ya, misalkan hadza masjidun, ini sebuah masjid, ya, satu masjid. Hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Hadza waladun, ini seorang anak. Nah, itu menunjukkan satu, bentuk satu. Sedangkan ini nanti bentuk jamaknya dari kata hadza adalah haulai. Di sini ada haulai. Sehingga terjemahnya sama. Haulai terjemahnya juga ini, gitu. Cuman untuk menunjukkan sesuatu yang banyak, gitu aja. Terjemahannya sama-sama ini. Ya, sama-sama ini, cuman untuk menunjukkan hal yang banyak. Baik. Kita masuk di situ. Man haula ilfityatut tiwalu ya aliyu. Tapi ikra'u jami'an. Man haula ilfityatut tiwalu ya aliyu. Kita baca dulu semua ya. Ya. Hum tullabun jududun. Min aina hum? Min aina hum? Hum min Amerika. Hum min Amerika.
Ahum zumalauka? Naam, hum zumalai. Hum fi fasli. Na'am, hum zumalai, hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Ahum mujtahiduna. Naam, hum mujtahiduna. Na'am, hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Wa man haula'ir rijalul qisaru? Wa man haula'ir rijalul qisaru? Hum hujjajun. Hum hujjajun. Min aina hum? Min aina hum? Ba'duhum minasini wa ba'duhum minal yabani. Ba'duhum minasini wa ba'duhum minal yabani. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Aina Musa wa asdiqa'uhu? Dhahabu ilal mat'ami. Dhahabu ilal mat'ami. Ini tarjimu, kita terjemahkan. Man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu, ya. Haula'i kata tunjuk seperti hadza. Ketika setelahnya ada alif lam, maka ini badal. Kemudian setelahnya ada alif lam lagi tuh, atiwalu, ini na'at. Jadi ada haula'i isim syarah. Kemudian ada al-fityatu. Al-fityatu ada alif lamnya. Kemudian ada atiwalu, sama-sama alif lam. Nah, perhatikan menerjemahkannya. Man itu artinya siapa? Haulai ini. Al-fityatu itu jamak dari fatan. Al-fata, pemuda. Kemudian atiwal itu jamak dari tawil, tinggi. Ya Aliyu, manggil, wahai Ali. Nah, maka terjemahkannya siapa? Nah, para pemuda yang tinggi ini, wahai Ali. Gitu. Ya, isim isyarahnya ketika dia mengisyaratkan ke kata yang ma'rifah ada alif lam, maka terjemahkan belakangan. Untuk menunjukkan, ya, maka terjemahkan belakangan. Ya, saya ulangi, man haula'il fityatu tiwalu ya Aliyu? Siapa para pemuda yang tinggi ini, wahai Ali? Baik. Jadi itu cara menerjemahkan biar mudah untuk difahami maknanya. Nah, jadi ini mulai mempelajari tentang bentuk-bentuk jamak. Ketika hadhihi itu jamak dari haula'i itu jamak dari hadza, nah, maka haulai kan nunjuk sesuatu yang banyak, maka yang ditunjuk pun juga banyak. Contohnya di situ al-fityatu. Al-fityatu itu jamak dari al-fata, nah, para pemuda. Nah, kemudian atiwalu itu naat atau sifat yang mensifati kata sebelumnya, karena sama-sama ada alif lamnya, sama-sama ma'rifahnya. Nah, maka ketika al-fityatu tadi bentuk jamak, maka atiwal itu juga merupakan bentuk jamak. Jadi harus sama sifat dan mausufnya, sifat dan yang disifati itu harus sama. Al-fityatu itu mausuf, bukan. Man itu dia apa kalimatannya, kata tanya. Mafhum kaidahnya ya. Jadi kaidahnya ketika ingin nunjuk sesuatu yang jamak, maka pakai kata tunjuk jamak, yaitu haulai. Nah, menunjuk yang jamak, maka yang ditunjuk juga harus jamak, fityah, kemudian disifati dengan tiwal. Maka berikutnya dijawab di sini menggunakan dhamir. Jadi haulail fityatu tiwal. Nah, para pemuda yang tinggi ini, para pemuda
banyak kan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Maka boleh diganti dengan dhamir mereka. Mereka bahasa Arabnya hum. Nah, di sini hum itu dhamir jamak. Ya, dhamir jamak mudzakkar menunjukkan banyaknya laki-laki di situ sebagai pengganti haula'il fityatu tiwal. Maka menjawab dengan hum tullabun jududun. Mereka adalah para pelajar yang baru. Nah, tullabun domah tanwin, nakirah tanpa alif lam. Jududun juga domah tanwin, nakirah tanpa alif lam. Sama, ini juga naat man'ut, sifah mausuf. Nah, tulabun itu bentuknya jamak. Ya. Jududun juga jamak. Tulabun jamak dari apa? Talibun. Jududun jamak dari apa? Jadidun. Nah, ini kita tambah banyak kosakata ini, mulai mengenal kosakata jamak. Ya, bentuk-bentuk jamak. Berikutnya min ainahum. Nah, mana? Ya, dari mana mereka? Hum min Amerika. Terjemah? Mereka dari Amerika. Ahum zumalauka. Ya, apakah mereka teman-temanmu? Zumala, ya, itu jamak dari zamilun. Ya, mufradnya zamilun, bentuk jamaknya zumalau. Apakah mereka teman-temanmu? Naam, hum zumalai. Terjemah? Ya, mereka teman-teman. Mereka teman-temanku. Hum fi fasli. Mereka di dalam kelas. Ya, mereka di kelasku. Ahum mujtahiduna. Apakah mereka Ya, mujtahid yang kita tahu kan orang yang sungguh-sungguh. Ya, kalau buat ringkasnya dalam bahasa Arab itu artinya rajin. Ya, ahum mujtahiduna, apakah mereka orang-orang yang rajin? Nah, karena jamak kan, orang-orang yang rajin. Ya, kalau dalam sharaf ini namanya sighah isim fa'il. Isim fa'il kan terjemahannya orang yang, ya, yang rajin, yang melakukan kesungguhan. Apakah mereka orang yang rajin? Nah, mustahiduna ini juga jamak. Mufradnya apa? Mujtahidun, pendek. Nah, ini mujtahiduna ada waw nun. Namanya jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Nah, beda dengan yang tadi yang sudah kita sebutkan, ada zumala, kemudian jududun, tulabun, tiwalun, alfityatu, itu namanya jamak taksir. Namanya jamak taksir. Jadi bentuk jamak itu ada 3 kalau kita belajar nahwu. Ada jamak taksir, jamak mudzakkar salim, sama jamak muannats salim. Nah, kalau yang tidak beraturan bentuknya itu namanya jamak taksir. Tidak ada rumusnya. Jamak taksir itu tidak ada rumusnya. Jadi sekedar kita simai aja bagaimana orang Arab bicara, kita ikuti. Beda dengan jamak mudzakkar salim sama jamak muannats salim, itu ada rumusnya, ada polanya. Nah, kita lanjutkan. Ahum mustahiduna, apa mereka orang-orang yang rajin? Naam hum mustahiduna. Ya, mereka orang-orang yang rajin. Nah, ma asma'uhum. Ya, khusus nama itu ma tapi diterjemahkan siapa gitu ya. Biasanya kan makan apa. Nah, Mas muka apa namamu, kan nggak enak kalau kita kan terbiasa siapa namamu. Padahal siapa itu bahasa Arabnya man. Ya, di sana tidak ada manis muka, tidak ada, adanya mas muka. Sama bahasa Arab, bahasa Inggris juga gitu ya. Ya, siapa namamu kan what. Ya, what's your name? Ya, bukan who, bukan who's your name, kan bukan gitu. Ya,
Ya, kemudian perhatikan asma'uhum, asma itu jamak taksir dari ismun. Perhatikan hamzah yang di awal. Kalau ismun itu hamzahnya hamzah wasol. Ketika ismun itu hamzahnya wasol, maka ketika ada kata sebelumnya dibaca nyambung langsung. Ya, bacanya langsung. Misalkan ma ismuka, maka bacanya mas muka langsung. Mas muka. Tapi kalau sudah jadi jamak asmaun itu hamzahnya hamzah qat'i. Hamzahnya qat'i. Jadi harus dibaca ma asma'uhum, jangan masma'uhum, bukan. Bukan masma'uhum tapi ma asma'uhum. Karena hamzahnya hamzah qat'i. Ma asma'uhum. Siapa nama-nama mereka? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Terjem? Nama mereka adalah Yasir dan Zakaria dan Musa dan Abdullah. Nah, Yasirun itu satu nama ya, bukan ya itu panggilan. Ya, kadang keliru. Ya itu wahai, bukan. Ini satu nama. Yasir nama orang. Jadi asma'uhum nama-nama mereka adalah Yasir dan Zakaria dan Musa dan Abdullah. Wa man haula'ir rijalul qisaru. Nah, ayo silakan terjemahkan. Gimana nih terjemahnya? Dan betul. Jadi dan siapa laki-laki yang pendek ini? Siapa para laki-laki ya, rijal jamak dari rojul, berarti para laki-laki. Laki-laki itu meskipun katanya diulang tapi satu ya. Ya, laki-laki itu satu orang kan laki-laki. Ya, bukan apa buku-buku kan jamak. Ya, meja-meja kan banyak, tapi laki-laki itu satu. Ya. Ya, jadi ini para laki-laki dikasih para ya, karena jamak. Nah, waman haulai rijal kisaru, dan siapa para laki-laki yang pendek ini, nah ininya belakangan. Hum hujjajun. Mereka para haji. Ya, mereka para haji atau mereka para jamaah haji. Hujjajun jamak dari hajun. Ya, haji itu hajun. Hanya panjang dulu. Hajun. Jimnya tasdidnya. Jamaknya hujjajun. Min ainahum, dari mana mereka? Ba'duhum minasini wa ba'duhum minal yabani. Sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Taib, ahsantum. Sebagian mereka dari Cina dan sebagian mereka dari Jepang. Masya Allah, ini kalau tadi dari Amerika tinggi-tinggi. Kalau dari Cina sama Jepang dikesankan pendek-pendek ya. Padahal sekarang banyak yang tinggi-tinggi juga. Tapi berikutnya aina Musa wa asdiqa'uhu. Di mana rumah sakit? Mustafa ya. Musa wa asdiqa'uhu. Dan di mana Musa dan sahabatnya dia? Iya. Musa. Di mana Musa dan teman-temannya? Asdiqa'u itu jamak dari sodiqun, yang panjang dalnya sodiqun. Artinya teman. Asdiqa'u hu-nya kembali ke Musa. Berarti di mana Musa dan teman-temannya Musa gitu. Ya, ya. Asdiqa sama zumara itu lebih umum asdiqa. Teman yang bahasa Arabnya sodik itu lebih umum. Kalau zamil itu lebih khusus, biasanya seangkatan atau satu kelas atau satu kantor itu. Rekan lah, istilahnya rekan kalau zamil. Kemudian zahabu ilal mat'ami. Mereka pergi ke dapur. Mat'am, to'am. Makan. Iya, tempat makan. Ya. Zahabu, nah ini yang kemarin kita sudah belajar fiil namanya zahaba, itu juga mufrad, artinya dia seorang laki-laki telah pergi, zahaba. Kalau dijadikan jamak
pelakunya laki-laki menjadi zahabu. Zahaba, zahabu. Nah, ini di Durusul Lughah dicarikan yang gampang-gampang dulu. Kalau di shorof kan kita sudah belajar zahaba, zahaba, zahabu, zahaba, zahabata, zahabna dan seterusnya. Nah, ini pakainya yang dicarikan yang mudah-mudah dulu. Zahabu ilal mat'ami. Jadi di kata zahabu itu sudah mengandung dhamir, kata ganti hum, mereka. Berarti artinya mereka pergi ilal mat'ami, ke tempat makan. Mat'am itu isim zaman, isim makan, isim zaman makan. Maf'alun kan itu, berarti tempat makan. Tempat makan bisa restoran, atau ini di sekolahan berarti kantin kan itu. Jadi intinya mat'am tempat makan, bisa rumah makan itu. Mat'am dari kata to'am, to'am kan kita tahu makan. Mat'am tempat makan. Namanya? Isim maf'ul ya maf'ul, mat'um. Cuman tidak tahu dipakai atau tidak itu. Tidak mesti dipakai itu. Tapi berikutnya tamarinu, masuk ke latihan. Kita perhatikan latihan ya. Al-awwal yang pertama, hawil al-mubtada disambung berarti hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Artinya ubahlah ya, ubahlah mubtada pada setiap dari kalimat-kalimat berikut ini kepada jamak atau menjadi bentuk jamak ya. Ubahlah mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim ya, yang di awal kalimat. Jadi jumlah ismiyah namanya. Kalimat yang diawali dengan isim itu namanya mubtada. Nah, sudah dikasih contoh satu itu, misalu contohnya hadza talibun. Artinya kita sudah tahu apa? Ya, hadza talibun, ini adalah pelajar. Jadi mubtada itu pasangannya khobar itu memberikan faedah terjemahan adalah. Hadza setelahnya talibun tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam, maka terjemahkannya ini adalah pelajar. Beda kalau hadzat talibu ada alif lamnya. Maka pelajar ini terjemahannya. Jadi beda. Kalau ini susunan mubtada khabar. Hadza talibun. Ini adalah seorang pelajar, satu kan? Nah, maka sebelahnya itu diganti menjadi jamak haula'i tullabun. Terjemahannya iya, ini adalah para pelajar. Jadi haula'i sama terjemahannya ini juga. Cuman untuk apa? Digunakan untuk menunjukkan yang banyak. Dan tulabun di situ sudah dikasih petunjuk di dalam kurung yang di sebelah kiri. Jadi tulabun kemudian bawahnya itu tujarun, hujjajun, rijalun yang bawah yang sebelah kiri semua itu bentuk jamak dari kata yang akan diubah dari sebelah kanan. Jadi hadza talibun menjadi haula'i tulabun. Mafhum insyaallah? Baik. Berikutnya nomor 1. Mulai dari depan, Pak. Anta ya. Hadza tajirun. Ya, tarjim. Haula'i Sekalian tarjim. Ya. ini pedagang. Ya, ini seorang pedagang. Ini adalah seorang pedagang. Hawil ubah. Haula'i tujarun. Ya, tarjim. Mereka adalah para pedagang. Ya, arti aslinya tuh tetap ini. Ya. Ini ya, cuman karena banyak mungkin dalam bahasa Indonesia boleh menggunakan mereka ini gitu. Jadi kita ingin mengenalkan pada orang toh mereka ini ya, adalah para pedagang. Boleh seperti itu Hasan. Berikutnya nomor 2. Hadza hajjun. Ya, tarjim. Ini adalah seorang haji. Ya. Haula'i hujjajun.
Ya, terjem. Mereka ini adalah para haji. Ya, sant. Berikutnya belakangnya Pak. Ada rojulun. Terjem. Mereka Ya. Ada. sini adalah seorang lelaki. Ya, ini seorang laki-laki. Hawil, ubah. Ulai rijalun. Terjem. Mereka ini adalah para lelaki. Sant. Berikutnya. Ada kabiru. Ini adalah orang yang besar. Jadi kalau dalam shorof kabirun itu masuk ke pembahasan sigho isim fa'il. Masuk kan sigho isim fa'il. Nah, maka sama terjemahannya orang yang besar boleh. Ini orang yang besar. Ulai kibarun. Ya. Ini orang-orang besar. Ya, ini orang-orang besar. Jadi kibar itu jamak dari kabir. Ya. Jadi jangan salah menggunakan kata jamak. Misalkan kita menyebutkan para ulama yang besar, itu kibarul ulama. Ya, karena jamak dari kabirun, artinya orang yang besar. Ya, pernah itu menyebut ulama besar itu dengan kabairul ulama. Padahal kabair itu jamak dari kabiroh, maknanya dosa-dosa besar itu. Ya kan parah artinya. Malah menunjukkan ulama yang punya dosa-dosa besar itu malah dosa-dosa besarnya ulama. Ya. Inginnya memuji malah merendahkan itu rendah-rendahnya insyaallah. Ya, itu pentingnya paham apa bentuk jamak itu. Jadi kibar jamak dari kabirun. Tapi berikutnya Ada saghirun. Terjem. Ini adalah orang-orang yang kecil. Satu aja mufrad. Orang yang Ini kecil. adalah orang kecil. Berikutnya. Ulai sighorun. Ya. Ini adalah orang yang kecil-kecil. Orang-orangnya yang banyak. Orang yang kecil. Ya. Orang-orang yang kecil. Baik. Berikutnya depannya. Terjem. Satu aja. Hawil. Terjem. Ini. Ya, mereka ini orang-orang yang pendek. Oke, berikutnya. Ada tawilun. Ini adalah seorang yang pendek. Tawil. Tinggi. Ini adalah seorang yang tinggi. Ya. Haulai tiwalun. Ini adalah orang-orang yang tinggi. Ya, tawilun bisa tinggi, bisa panjang, tergantung konteks pemakaiannya. Kalau orang kan nggak mungkin panjang kan itu. Kalau orang tinggi ke atas. Ya. Berikutnya. Ini adalah anak laki-laki. Seorang anak ya. Seorang anak laki-laki. Haulai auladun. Terjem. Ini adalah para anak laki-laki. Ya. Ini adalah para anak-anak laki-laki. Boleh. Berikutnya. Ada Aiban. Apa Pak? Ibnun disambung hadza benun. Ini seorang putra. Ya, putra betul. Hawil. Haulai Abnaun. Abnaun. Ya, belum ada harokatnya itu ya. Diharokati aja Pak. Ini Para seorang putra, para putra-putra. Nah, Pak, ini para putra-putra ini. Ya, ini para anak-anak laki-laki. Ya, ini lebih khusus. Kalau walad tadi itu umum sebetulnya. Jadi walad itu bisa digunakan laki-laki atau perempuan. Itu walad. Kalau anak laki-laki lebih khusus pakainya ibnun. Berarti hadza ibnun ini adalah seorang anak laki-laki, seorang putra. Nah, kalau haulai abnaun, nah, mereka ini adalah para putra. Ya. Para putra-putra. Abnaun. haulai
Iya, Hasan. Berikutnya sampingnya Pak sekalian Pak. Ini Oh, para seorang putra, para putra. Ya, bukan seorang lagi tapi banyak. ya, ini para putra. Ye. Gitu ya. Hada amun. Ini seorang paman. Hasan, Haulai a'mamun. terjem. Ini para paman. Iya, ini para paman. Masih ingat Pak? Ini paman-paman gitu. Boleh. Kalau ini paman-paman gitu. Ya, yang jelas menerangkan aja. Ini adalah paman-paman. Ya, kalau kita intonasinya beda, ini paman-paman, ya kan nanti beda lagi. Ini kan seolah kita ngajak ngobrol sama paman-paman. Ini paman-paman ya kan gitu. Jadi intonasinya beda. Paling enak tuh memang mubtada khabar dikasih adalah. Ya, ini adalah paman-paman. Gitu. Jadi kadang itu intonasi pengaruh itu. Ya. Berikutnya Mas belakangnya. Hada syekhun. Ini adalah seorang syekh, orang tua. Ya, orang tua. Haulai syuyukhun. Mereka ini adalah para orang tua. Ya, para orang tua atau dalam bahasa kita sesepuh ya, para sesepuh. Banyak ini tambah kosakata banyak banget tentang jamak. Tapi mufradnya insya Allah kita sudah semua. Jadi ini ada 25. Itu mufradnya insya Allah kita sudah semua. Tinggal kita ini belajar mengetahui tentang bentuk-bentuk jamaknya. Nah, berikutnya Mas belakangnya. Silakan, siapa dulu? Terjem. Ini adalah seorang tetangga. Apa? Tamu. Ya, dhaifun tamu. Hawid. Dhaifun. Ini adalah seorang tamu. Haulai dhaifun. Ini adalah para tamu. Para tamu. Baik, berikutnya Mas. Hada zamilun. Ini adalah seorang teman. Ya, Hawil. Haulai zumalau. Zumala'u, betul. Ini adalah para teman. Ya, para teman. Baik, berikutnya ini karena sama semua ya, ngulang, insyaallah mudah kan? Tinggal ngerubah aja. Kita lewati atau baca? Agak cepat ya. Nah, beberapa yang perlu kita perhatikan. Tadi untuk terjemahan Ibnun itu abnaun, belakangnya ada hamzah, itu tetap tanwin. Abnaun, dia jamak taksir, dihukumi jamak taksir, abnaun. Nah, ismun juga gitu, asmaun itu juga jamak taksir. Nah, ini faedah tambahan aja untuk yang belajar nahwu, itu masuk ke jamak taksir. Nah, dan dia tetap munsharif. Mana munsharif belajar nahwu? Bertanwin, ya, bertanwin. Nah, sedangkan di sini yang barusan kita baca mulai dari nomor 13 ya, sampai nomor 17 itu kan belakangnya hamzah dan sebelumnya ada alif. Nah, itu meskipun jamak taksir tapi dalam nahwu masuk kategori ghairu munsharif ya, atau alis muladi la yansharif, tidak bertanwin. Ya, tidak bertanwin. Nah, apa sebabnya? Sebabnya itu adalah alif taknis mamdudah. Ada alif sebelum hamzah itu yang tegak. Nah, maka dia ghairu munsharif. Jadi zamilun jamaknya zumala'u, bukan zumala'un, tapi zumala'u tanpa tanwin. Tapi berikutnya faqirun itu jamaknya fuqara'u. Ya, fuqara orang-orang fakir gitu aja. Ya, itu juga tanpa tanwin. Kemudian nomor 15 ghaniyun jamaknya aghniya'u. Ya, aghniya'u. Orang-orang kaya. Shadiqun jamaknya asdiqa'u. Ya. Teman-teman. Asdiqa'u teman-teman. Tabibun jamaknya
tasdidnya pada huruf ba. Atibba'u. Ya, bukan attiba'u tapi atibba'u. Tasdidnya pada huruf ba. Kenapa? Karena kata tobibun ba-nya kan 2. Ba-nya 2, maka di sini tasdidnya ke huruf ba-nya bukan tok-nya. Atibba'u. Artinya apa atibba'u? Dokter-dokter. Ya, jamak dari dokter. Kemudian fatan. Ya, fatan itu dia ada tanwinnya ketika tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam al-fata. Jamaknya jamak taksir fityatun. Nah, fityatun. Ini memang jamak taksir itu tidak beraturan. Ini namanya jamak taksir, mulai tidak beraturan. Meskipun bentuknya seperti perempuan kan ada tak marbuthahnya fityatun. Nah, ini namanya jamak taksir. Kemudian akhun, jamaknya ikhwatun. Ikhwatun, ikhwah. Ini saudara. Ya, ikhwah, saudara. Jadidun, jamak taksirnya jududun. Baru-baru, ya, yang baru. Orang yang baru. Nah, berikutnya ini nomor 21 sampai 25 ini namanya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim cara membuatnya ditambahi wawu dan nun. Ya. Mudarrisun menjadi mudarrisuna. Para guru laki-laki. Muhandisun menjadi muhandisuna. Ya, para insinyur atau teknisi boleh. Kemudian fallahun menjadi fallahuna, para petani. Mujtahidun, jamaknya mujtahiduna, orang-orang yang rajin. Muslimun, muslimuna, orang-orang muslim. Kita ganti latihan berikutnya. Tamrin asani, latihan yang kedua, hawilil mufradati allati tahtaha khattun ila jumu'in kama huwa muwaddahun fil misali. Artinya ubahlah mufradat itu adalah kata-kata yang mufrad. Apa makna mufrad? Kata tunggal. Ya, ubahlah kata-kata yang mufrad allati yang tahtaha khattun, di bawahnya ada garis. Khat itu garis. Ila jumu'in menjadi bentuk jamak-jamak. Ya, jumu' itu bentuk jamak dari jamak. Ya. Kama sebagaimana huwa muwaddahun yang dia dijelaskan fil misali dalam contoh. Sudah dijelaskan dalam contoh. Berikutnya ada contohnya ini. Misal contohnya man hadzar rajulu. Man hadzar rajulu. Artinya apa? Siapa laki-laki ini, ya, siapa lelaki ini. Nah, maka diganti dengan dhamir pakainya huwa hajun, dia adalah seorang haji. Nah, ar-rajulu di sini suruh merubah menjadi jamak. Apa jamaknya tadi rajul? Rijal. Maka sampingnya itu menjadi man haula'ir rijalu. Siapa para lelaki ini? Dhamirnya juga diganti menjadi hum. Nah, hajnya juga diganti hujjajun. Nah, mereka adalah para haji. Paham tum? Nah, fahimna insyaallah. Kita mulai nomor 1. Dari depan lagi, Pak. Antum lagi? Silakan. Min ainat
Fajirul. Nomor 1. Oh, satu ya. Min aina hadat tolibu. Huwa minal hindi. Terjem dulu, terjemahkan dulu. Dari mana pelajar ini? Dia dari Hindia. Ya, dia dari India. Hawil ila jama'. Ubah jadi jama'. Min aina haula'i tulabu. Ahsant. Hum minal hindi. Ya, ahsant. Terjemahnya? Dari mana para pelajar ini? Mereka dari Hindia. Ya. Min aina hadha talibu huwa minal hindi. Nah, diubah menjadi jama' berarti min aina haula'i tullabu hum minal hindi. Baik. Berikutnya nomor 2. Aina tijarul. Coba bacanya yang betul. Aina tajirul kabir. Dari mana? Aina itu di mana aja? Di mana? Pedagang yang besar itu. Wa fi suq. Dia di pasar. Ya, wa fi suqi. Jangan diwakaf ya. Jangan diwakaf ya. Ya, gitu. Masuk. Ya di pasar. Hawil ila jama'. Aina tujarul ke kibar. Apa tadi? Kibarul. Kibaru. Ada alif lamnya tanpa tanwin. Aina tujarul kibaru. Terus? Jangan huwa. Hum. Fisuqi. Terjem. Terjem. Di mana? Para pedagang besar-besar. Yang besar itu aja tidak masalah. Ya, tidak usah besar-besar tidak apa-apa. Ya, para pedagang yang besar. Ada di pasar. Ya, mereka ada di pasar. Pasarnya tidak usah dijamak tidak apa-apa. Ya. Kalau mau dijamak bukan suk-suk ya. Suk-suk pasar-pasar gitu kan. Ya, zamannya aswaq. Ya, aswaq. Dan tidak usah dijamak tidak apa-apa. Ya, karena fokusnya adalah alati tataha khat, yang di bawahnya ada garisnya. Pokoknya ke situ. Suk tidak ada garisnya, tidak usah dijamak. Ya. Berikutnya, monggo Pak. Berikutnya. Ainal mudarisu jadidu. Nggih. Di mana guru yang baru itu? Dua inda mudiri. Terjem. Dia bersama kepala sekolah. Ya, indah boleh bersama, boleh di sisi. Ya, kalau indah itu kemudian menunjukkan keterangan, maka diartikan bersama atau ada di sisi. Tapi kalau indah yang bermakna kepemilikan, itu artinya punya. Ya, punya. Tapi di sini indah bermakna keterangan. Hawil ila jama'. Aina. Tidak usah pakai haulai Pak, tidak ada hadanya. Langsung aja al-mudarris dijamakkan. Ainal mudarisuna al jadi jamakkan. Iya, jududu. Mereka Di mana? Aina di mana? Mau lanjut? para guru itu Iya, di mana para guru yang baru itu? Nah, terus berikutnya jawabannya? indal mudiri. Ya, hum indal mudiri. Mereka Mereka ada di
Ya, di sisi Pak Kepala Sekolah. Kepala sekolah. Iya. Ya, mudirnya tidak usah dijamak ini. Para mudir pakai. Iya. Berikutnya. Aina talibul jadidu Ahu fil fasli. Hawil. Di mana murid baru itu, apakah dia di dalam kelas? Aina tulabu jududu Ahum fil fasli. Hasan, terjem. Di mana para murid baru itu, apakah mereka di dalam kelas? Hasan. Ya. Berikutnya. Ahayat talibu ghaniyun. La huwa faqir. Ya, bisa terjemahkannya, Pak? Ayo, ya coba. Apakah ini pelajar yang Hadat talibu at-talib alif lam. Dibalik terjemahkannya. pelajar ini apakah kaya? Jangan gitu. Apakah Pelajar ini kaya? gitu. Apakah pelajar ini kaya? Gitu. Dia miskin. Ya, dia miskin. Hawil ubah ilal jamak. Hada diganti jamak. Tulabun. At-tulabu tanpa tanwin alif lam. Haula tulabu. Aghniya'u. Ya, Hasan. Jawabannya Apakah mereka ini para pelajar yang apakah para pelajar ini ya kaya-kaya gitu. Terus jawabannya la hum jamak kan fuqara'u. Ya, karena jamak semua ini ngerubah ke jamak semua. Tidak mereka miskin. ya, tidak mereka miskin-miskin atau orang-orang yang miskin, fakir. Ya, agak banyak ini ya. Ahadat talibu ghaniyun itu berubah menjadi ahaula itulabu aghniya'u. La huwa fakirun berubah menjadi la hum fuqara'u. Itu. Berikutnya nomor 6. Terjem. Ya. Hasan. Hawil ila jama'. Hada menjadi haula. Rijalu. Hum duyufun. Hasan. Terjem. Para. Ya, mereka adalah para tamu. Hasan, masyaallah, barakallahu fiik. Man hadzal rajulu menjadi man haula'i rijalu. Huwa dhaifun berubah menjadi hum duyufun. Berikutnya, Pak. Ini akhun kabirun. Dua talibun bil jami'atu. Bil. Bil. Huruf jar, maka setelahnya Bil jami'ati. ya jami'ati, majrur ya. Ingat. Hawil ila jama'. Terjemah dulu, terjemahkan. Saya mempunyai seorang saudara yang tinggi, yang besar. Yang besar. Ya. Dua talibun bil jami'ati. Dia Iya. seorang pelajar di kampus di universitas. Iya. Tato akhun kabirun itu boleh diartikan apa? Kakak. Iya. Saudara besar. Yuk kakak. Kalau adik akhun shagir. Boleh itu gitu. Hawil ila jama'. Ini ikhwatun kibar. Ya. Hum tulabun bil jami'ati. Hasan, masyaallah. Terjem. Saya mempunyai para saudara laki-laki, para kakak laki-laki. Ya, kakak-kakak. Kakak
kakak laki-laki ini. Ya, terus Mereka pelajar di universitas. ya mereka belajar di universitas. Li akhun kabirun jadi li ikhwatun kibarun. Huwa talibun bil jami'ati berubah menjadi hum tullabun bil jami'ati. Berikutnya Aina sadiquka hmm. dhahaba ilal maktabati. Maktabah, maktabati. Ya, terjem. Di mana teman laki-laki itu? Ya, di mana temanmu itu aja. Di mana temanmu? Hmm. Dia keluar, Dhahaba. dia Pergi. ke perpustakaan. Ya, dia pergi apa perpustakaan. Hawil ila jama' Aina asdiqahu mustiqa'u ka. dan asdiqahuka. Ya, tambah ka karena ada kamunya di situ. Aina asdiqahuka. Hmm. Dhahaba ilal Dhahaba diganti. Ganti apa? Dhahabu. Dhahabu ilal maktabati. Ya, terjem. Di mana teman-temanmu itu, Gimana teman-temanmu? mereka pergi ke perpustakaan. Ya. Aina sadiquka berubah menjadi aina asdiqauka. Asdiqauka. Ya, K-nya tetap satu aja. Ya, enggak apa-apa. Yang penting apa? Teman itu jadi teman-teman. Kalau K-nya dijamakkan menjadi kum. Ya, K jadi kum tapi enggak usah, belum dapat pelajarannya di sini kan. Kemudian zahaba itu berubah menjadi zahabu. Jadi zahaba ilal maktabati berubah menjadi zahabu ilal maktabati. Berikutnya, monggo Pak, 9. Muhammadun lahu abnun Ibnun. ibnun sogirun. Ya, kalau disambung Muhammadun lahu ibnun shaghirun. Muhammad memiliki anak kecil, Ya, memiliki anak laki-laki yang kecil. anak laki-laki yang kecil. Ya. Muhammadun lahu abin Ibnun itu Pak. ibnu. Iya, ibnu kan ibnun ditanwin, tapi ini bacanya disambung lahubnun, 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 shaghirun, run, nggih. Sogirun. Muhammadun lahu ibnun sogirun. Ahsant. Huwa talibu fi mudarisatu Sekolahan madrasah. madrasah. Ya, fil madrasati. Kum talibu fi madrasati. Ya, madrasati. Madrasati. Ya. Sudah berusaha ngerubah tadi? Belum dirubah tadi, Pak? Ya. Tulabun Tulabu fi madrasah. madrasati. Ya, madrasah itu loh Pak. Itu bahasa Arab madrasah. Ya, saya ulangi Pak ya. Jadi Muhammadun lahu benun shaghirun. Ya, Muhammad memiliki seorang anak laki-laki yang kecil. Jadi jamak berarti Muhammadun lahu abnaun. Abnaun jamaknya itu. Shaghirun jadi sigharun. Berarti Muhammadun lahu abnaun sigharun. Ya, sigharun. Kemudian huwa talibun fil madrasati berubah menjadi hum tullabun fil madrasati. Nih. Tadi ada pertanyaan, Pak? Ya, lanjut dulu enggak apa, lanjut dulu. Tafadhol. Lanjut dulu. Azumalaki. Bukan. Azami ya. Azami laka. Lu, zamiluka.
azamiluka mustahidun? Naam, huwa mustahidun. Terjem. Apakah temanmu seorang yang rajin? Ya, dia seorang yang rajin. Hawil ila jama'. Azumalauka mustahiduna? Ahsant. Naam, hum mustahiduna. Nah, terjem. Apakah teman-temanmu seorang yang bukan seorang ya? Iya. Apakah teman-temanmu orang yang rajin? Ya, adalah orang-orang yang rajin. Adalah orang-orang yang rajin. Ya, dia orang-orang yang Mereka. rajin. Mereka ya. Ya, mereka orang-orang yang rajin. Baik, ahsant. Sudah 8:30. Ada pertanyaan? Tadi ada pertanyaan, Pak? Ini untuk asdiko. Itu kan untuk yang muda. Kalau yang perempuan asdiko itu gitu. Bukan. Kalau perempuan kan sodikun jadi sodikotun. Ya, jamannya jadi muannas salim. Jadi jamak muannas salim. Sodiqatun. Ya. Kalau muannas itu lebih mudah. Jamaknya jamak muannas salim, itu lebih mudah. Baik. Tidak ada salah lagi? Kalau ini Ya. yang tadi untuk menandai hamzah yang sebelumnya ada alif yang harus ditanwin dan tidak tanwin tadi. Belakangan, yang belakangnya. Kayak abnaun dengan fuqara'u. Ya, itu belajar di nahwu. Itu patokannya gimana? Ada itu tapi belajar di nahwu itu, Pak. Jadi ada namanya tadi alif tanis mamdudah itu. Kemudian jamaknya itu juga jamak taksir itu memang juga simai juga. Jadi simai. Intinya itu sebetulnya asal daripada bahasa Arab itu kan bukan bahasa kita. Bahasa mereka. Ya udah asalnya simai, kita ikut mereka. Asalnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu para ulama bahasa itu membuat kaidah-kaidah. Ada kaidah-kaidah sehingga memudahkan kita bisa mempelajarinya. Istilahnya ada rumus-rumusnya. Nah, rumus-rumusnya itu di ilmu shorof atau nahwu. Gitu. Ngaten. Insyaallah sampai di sini tuh. Naktafi bihadzalika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.